Balik lagi di Delman Gal. Debbie. Elman bergol. Nggak afdol. Biasanya gini kita udah ada bintang tamunya yang Duding Iskandar di sini dah. Mande Diana. Katanya dia udah deket. Mande. Di Tamrin kan? Iya, kita di Tamrin. Ini udah deket. Di Mande. Di Mande. Yang itu kan nggak deket tahu. Dia naik jet kayaknya. Tinta dekade say. Mana organanya Mande? Mande. Ada Richard. Ini sebenernya gue panggil atau gue tepok ya belum darah datang. Oh gitu. Richard. Richard. Indang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senior, sungkem dulu. Cemumun, Nih, gimana apa deh kabar nih? kajinya? Alhamdulillah ya kan. Gimana sih? Kok lambreta? Kan kita udah bukit dari tadi. Iya bener-bener. Say. Maafkan ya. Maafkan kali ini aku. Saya jamin. Jangan. Mending lebih ke King Nasar aja deh. Oh iya boleh. Iya. Di sini kita udah ada Richard everyone. Yeay! Thank you for having me. Iya. Ini Delman Gaul ini tuh sangat-sangat populer. Bener. Ini boleh diambil loh. Iya, bener. Kamu kayak Senang. nenek-nenek. Bener. Senang. Iya. Ayo, Dia pakai. enggak terserah senior aja deh. Enggak Delman Gaul ini sangat-sangat populer. Masa? Iya, di kalangan cong ya kan. Bener. Yang angkat juga Pat Go. Iya ya kan? benar. That's why aku sebagai manusia setengah mateng ya kan, pingin banget gitu mampir ke Delman Gaul, apalagi ada Sesdep ya kan, pingin belajar kamusnya ini ya kan. Nanti lu dikasih, tenang aja. Thank you so much. Tapi nanti Iya. ini buat promo. Iya benar. Makasih. Ya ampun. Oke. Boleh perkenalkan diri? Boleh, silakan. Oke. Kata-kata Elman kan J host. Iya, Berarti oke. sebagai host ya udah biasa. Betul. memperkenalkan. Oke. Hai, panggilannya apa Delman Gaul? Geng. Hai geng gaul. Geng Gaul. Hai geng Gaul, perkenalkan aku Richard Ricardo, 32 tahun, dokter gigi Bangka Belitung. Serius Tapi sih bener dokter dokter gigi. gigi, Beb. Tujuan aku mengikuti Putri Indonesia, Oh, Putri aku ingin menaikkan harkat martabat wanita di mata dunia. Terima kasih. Enggak. Host Kang MC. Aku dulu awalnya penyiar radio di Bandung. Apa namanya? Oh cerita. Oke. Dari awal Ya, Jadi dia lahir di Bandung. Jadi aku tuh aslinya Bangka Belitung bener. Oh Bangka Belitung. Pangkal Pinang. Cuma 2003 SMA merantau ke Bandung, kuliah di Bandung dan siaran di Bandung. Karena kan memang jurusannya broadcasting. Oke. Akhirnya nyemplung PKL di radio. Oh. Keliling-keliling radio lo ada Bites Radio, Auto Radio, lamanya di Cosmo. Di Cosmo tuh aku hampir 4 tahun, terakhir di radio. Radio. 6 bulanan. Nah, ternyata Bandung gitu-gitu aja ya Nek gitu Iya, kan. iya, Maksudnya iya. kayak pingin dia kayak berkembang gitu kan. Iya. Pingin dia lebih gaul gitu kan. Sebenarnya bukan gitu-gitu aja karena yainya tantangannya udah makin Betul. Nah. Pingin men-challenge diri terus dari Bandung ke Jakarta dari nol lagi, nggak punya siapa-siapa. Betul. Akhirnya dari tahun 2006 siaran sampai 2012, 6 tahun, 2013 awal memutuskan untuk hijrahlah ke Jakarta, ke ibu kota ya kan. Makanya lu Hijrah. Sana lo ngeleteknya. Kenapa? Kalau meletek sih dari SD udah bencong gitu kan. Tapi nggak marah. Justru pas lagi digituin Sesdep malah aku pas fashion show bencong. Aku nggak jaipongan bencong gitu. Jadi it's okay gitu kan. Oke. Gitu Nah, jadi bener-bener. pas lo pindah ke Jakarta itu tahun berapa? 2013 awal. Oke. 2013 awal dari nol nggak punya link. Iya. Tapi akhirnya dipertemukan dengan satu komunitas namanya MC Keren Jakarta. Oke. Nah, disitulah Sesdep aku kayak bertemu dengan teman-teman MC karena memang basicnya ngemsyong ya kan. Jadi emang harus cuap-cuap dapat dutanya gitu kan. Iya. Masuk ke situ berawal dari nge-backupin orang. Misalnya gini, Elman nggak bisa, siapa yang bisa? Eke bisa gitu. Eke biskota gitu Iya, kan iya, gitu. iya, Bisikan Eke gitu kan. Bisik gitu kan. Form 1, form 2, Iya. Ada seniornya langsung diperbaharui ya. Nah dari situ berawal dari backupin akhirnya ya long term sampai sekarang. Jadi
orang yang aku backupin itu malah kliennya jadi suka sama Eke gitu kan, gitu. Tapi banyak yang sebel nggak kalau mamanya tuh klien yang tadinya suka sama ini yang lo akhirnya lo backupin, akhirnya tuh klien suka sama lo? Si teman Eke tuh yang MC-MC-nya, ya karena Eke belajar etika, maksudnya kayak tahu lah caranya kerja seperti apa. Misal gini, Eke backupin ya gitu kan, ya Eke malah 2 track gitu kan, gitu. Terus Eke Makassar ya gitu kan, udah rekomend Eke gitu kan, gitu ya. Jadi Eke selalu kayak gitu aja. Kamu editor gue no. Bener. Aduh gimana nanti editnya? Iya bener. Sabrina ya. Sabar apa sih Kak? Sabrina benar ya. Sabarudin bisa ya kan. Nah dari situlah untungnya tuh kayak diajarin seperti itu. Jadi kayak harus berterima kasih. Jadi akhirnya orang yang kita backupin pun seneng gitu kan. Meskipun kayak terus kalau kliennya manggil lagi, Eke bilang nih, ya kan? Eke bilang ini, Eke dipanggil lagi, Tinta Apos ya? Tinta Apos kayak udah cus gitu kan, gitu. Karena rezeki nggak ketuker ini. Betul. Tapi juga alhamdulillah Akika tuh emang jebolannya juga temennya Sesdep, Aditya Guma. Iya, pantesan. Aditya Guma itu dulu bikin Lenong Bocah. Ya, Lenong Bocah, Lenong Rumpi ya kan gitu kan. Nah, Lenong Rumpi bukan. Oh iya bukan ya. Ada Pretes ya kan, Lenong Bocah. Nah, Eke tuh dulu dibikinin pecel lele. Pelawak centil lenja lemes. Nah, gitu. Jadi masuk sanggar, belajar acting di situ, belajar presenting di situ. Selain juga memang kuliahnya umur berapa tuh ya waktu belajar? Eke begini, Eke lulus SMA 16 tahun lebih cepat ya kan. Terus Eke sekolah broadcasting, kuliah broadcasting sampai umur 18. Ketemu Kak Adit, kebetulan waktu itu Kak Aditya Gumai buka sanggar di Bandung 2008. Sanggar Ananda itu. Sanggar Ananda itu. Ada di Bandung nih ya kan. Siapa sih yang nggak tahu Kak Adit gitu kan. Jebol-jebolnya kan Kak Bekti gitu kan, Kak Ruben, Kak Olga, Melissa Karim, siapa-siapa ya kan. Kayaknya pingin deh ya. Udah akhirnya daftar. Ternyata Kak Adit orangnya wise banget, dan memang kan Kak Adit kan lebih seneng dengan talenta yang agak-agak ya kan, lenja-lenja gitu kan. Coba pokoknya kalau nggak ngondek kayaknya nggak cocok gitu kan. Pokoknya antenanya naik ya. Antenanya naik gitu kan gitu. Ya wireless ya. Wireless gitu kan. Makanya Eke panggil Nya Eke gitu kan, gitu sungkem. Tapi kan Kak Adit kan orangnya cincang, misalnya humoris, sense of humor itu tinggi banget kan. Dia belajar gimmick-gimmick, belajar acting tuh di situ. Terus akhirnya dipertemukan dengan almarhum Olga, dipertemukan dengan Kak Ruben, Kak Bekti, Kak Oki Lukman. Akhirnya belajar dari mereka karena aku tahu nih ilmunya tuh yang paling melekat tuh ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang aku akhirnya kayak ngelihat, aku mengamati Kak Olga almarhum, Kak Ruben, Kak Bekti, mengamati, meniru kata Kak Adit ini. Copycat nggak apa-apa kok, meniru aja. Misalkan kayak Elman nih, ngonek-ngonekan Sesdep dengan caranya, aku niru Sesdep aku niru Elman tapi dengan cara kita sendiri gitu kan. Tapi memodifikasi. Nah, itu yang melekat banget ya aku sampai sekarang Sesdep dan juga Elman. Akhirnya dari situ belajar mental. Terus beliau bilang dua kayak gini. Richard Ricardo, kalau memang you mau terjun di entertainment business harus punya 2. Karakter, personality, dan juga mentality. Personality udah ada. Personality udah ada kan, iya kan, betul kan. Personality kan memang seperti ini kan. Personalnya nggak mungkin Eke ganteng main sinetron ya kan, dengan sosok hai bro gitu kan, cewek gue bro gitu, nggak masuk ya kan, gitu kan. Ya udah personalnya kayak gini aja gitu kan, setengah matang aja. Pokoknya kalau yang laki banget udah banyak, kalau yang laki abis Eke. Jadi dia setengah mateng ya. Setengah mateng aja. Kalau nasi goreng spesial. Betul, telurnya 2 ya kan, gitu. Jadi ya udah akhirnya, nah dari situ juga akhirnya dengan banyak kerjaan dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kayak Bobby Tince. Nah tapi aku tuh sangat sedih nggak bisa ketemu almarhum Tata Dado karena kan beliau hebat kan, maksudnya kayak paling lucu kalau show tuh beliau gitu kan, kayak bagi aku kan bukan Sesdep. Tapi pas nggak sempat dipertemukan dengan pengganti Bobby Tince. Anak-anak didiknya. Nah seringlah diajak show-show sama Bobby Tince. Bobby Tince pun lucu, gimmick-gimmicknya tuh banyak gitu kan. Kayak misalkan makan bakwan, makan kuaci. Disangka anak perawan taunya banci. Kayak gitu-gitu ya kan. Terus Eke balas lagi ya kan. Makan kuaci di atas atap. Meskipun banci, rasanya mantep. Kayak gitu. Ini banyak belajar lah gitu kan.
ditambah makan berondong, makan kuaci. artinya Dulu berondong, sekarang banci. iya benar. Iya. Makan kuaci di atas atap ada lagi. Dulu banjir sekarang tutup. Emang belum siap dia. Lu tadi mau yang itu kuaci di atas atap Iya, kan diambil sama Desa. Tapi kenal Elman juga seru banget karena aku kenal Elman tuh pas Elman nyanyi kan, dan kebetulan kan Elman juga kenal Cikawa Ode yang notabene tuh circle-nya sama kan Sesdep gitu kan. Nah terus akhirnya zaman SMA kuliah di Bandung adalah kamus gaul ya kan, kok ini bahasa lucu banget gitu kan, kok kayaknya bisa kayak merubah kata-kata tuh kayak ngobrol tuh nggak biasa, ngerti nggak sih? Yang tadinya kata-katanya pendek tuh bisa jadi panjang deh. Misalnya contoh ya, tisu. Kalau di Bandung nih, Eka bilang tisu. Aduh Eka pingin titisan Dewi Ular deh. Repot nggak sih gitu kan? Kalau dari Sesdep apa tisu? Kalau tisu jarang Eka pakai itu endang. Enak. Oh endang ya enak. Endang tuh bisa yang versi pendek, endang esorina. Atau yang versi panjang. Apa? Endang guri-guri dangdang tut akar baling-baling. Nah, padahal satu kata doang enak doang ya. Tapi banci senangnya repot aja. Senangnya direpotin aja tuh. Kalau nggak repot nggak bencang ya. Masalahnya soalnya dia mau lama dilihat kan. Iya, benar. Jadi kalau kita ngomongnya cuma endol, orang kan cuma melihat dia terus udah. Tapi kalau dia endang guri-guri dangdang, orang yang tadinya udah gini, nengok lagi. Terus Iya kan? ini orang lihat gini, ini orang waras nggak sih? Iya kan? Dia pasti ngeliat kalau coba kalau gue ngomong endang guri-guri dangdang tut akar baling, ya yang tadinya udah gini tuh apa sih? Gitu. Iya kan? Bener-bener belajarnya dari buku ini. Belajar seperti dari buku ini juga. Jadi yang dulu kan gini, zaman dulu kan aku kan memang bukan mau sedih-sedih ya, Sesdep dan juga Elman. Nggak apa-apa, sedih juga nggak apa-apa, ceritain Lumayan buat aja. naikin viewers. Kita juga kadang Jangan ketawa dong. Tolong di-record dong. kita juga pengen tahu perjuangan seseorang itu nggak selamanya gampang dan mudah. Bener kan? Tapi aku tuh Direktur bilang bagus. Iya, tapi aku tuh masalah kok nangis tuh bukan malah sedih, takut maskara luntur. Ya tapi serius, pasti seseorang tuh pasti Ya, ada gini. masa sulitnya. Jadi aku terlahir dari keluarga yang sederhana, bangga banget dengan keluarga aku ya kan. Aku maksudnya dari lulus SMA 16 tahun itu aku udah jadi tulang punggung keluarga. Sebelum MC pun aku udah jadi SPB-an lah, jadi marketing. SPB apa SPG? SPG. SPC deh kayaknya. Sales promotion chong. Gitu. Iya, jadi udah kerja tuh Sesdep, Elman gitu kan. Apapun lagi kerja, jadi waiter, jadi apa yang kerja. Karena itu kuliah, kursus apa masuk sanggar itu semua serba sendiri karena aku sadar orang tuaku tuh memang mampunya hanya seperti itu aja. Tapi aku bangga dengan mereka gitu kan dan termotivasi gitu kan. Jadi kayak dulu aku maksudnya kayak dulu dikasih rumah sama nenek, terus mamaku sakit 10 tahun, diabetes, rumahnya dijual, terus ngontrak dalam gang, kebayang nggak sih Sesdep? Terus mamaku harus kontrol, kakinya luka, ya kan bolong namanya diabetes kan. Jadi yang bikin aku sedih tuh gini, aku harus membawa mamang, gotong mama dari gang ke gang sampai naik angkot. Itu bener-bener kayak dalam hati, ya Allah, aku harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya mobil. Karena apa? Biar nyokap tuh kalau kontrol ke rumah sakit tuh nyaman gitu kan. Membahagiakan gitu kan. Tapi namanya emang nawa itu ya, niat gitu ya. Dibukain aja jalan sama Tuhan tuh. Ada aja step by step dari tahun ke tahun. By the way, kamu anak keberapa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Cuma kan kalau kakak-kakakku yang 2 kan udah berkeluarga. Jadi kan mereka punya kehidupan masing-masing juga. Saling membantu semuanya. Cuman aku udah berprinsip gini, Mama, Papa, tenang, aku akan handle kalian semua dan adik aku, gitu kan. Jadi aku akan handle itu, dan dari ucapan itu tuh kayaknya jadi melekat gitu. Gue harus handle. Jadi kayak lo harus secure, lo harus percaya diri juga kan. Betul. Jadi akhirnya dari situ terbentuk mental yang kuat. Mau orang mau bilang apapun, si Richard paling apa sih bisa, paling jadi maci salon deh. Si Richard paling juga dia jadi cong-cong yang ngamen-ngamen di pinggir jalan. Pernah dihina kayak gitu Sesdep. Sumpah. Dibully gitu. Boleh lo bilang di sini. Sama teman-teman di Bandung ya yang dulu ngebully gue, ya kan sampai muncrat tuh kan ya. Ya kan tenang, udah swab antigen, udah vaksin ya. Ya jadi tapi gini, prinsipnya
gue tuh pingin sombong sama orang-orang yang dulu ngebully dan meng-underestimate. Tapi memang sombong nggak boleh ya. Tapi kalau sombong dengan diri sendiri kayak bangga nggak apa-apa. Tapi kayak terus kayak gue gini ngeliat orang-orang yang dulu ngebully gue, kalau ketemu di Bandung nih ya, masih di Bandung aja, gue udah Jakarta loh. Ya gitu kayak udah gitu-gitu aja kan. Nah, lambat laun semuanya akhirnya mulai nge-MC, mulai siaran, terbukalah rezeki. Bisalah membelikan rumah buat mama. Wow. Ya, kan? Di Bandung. Jadi aku mamaku tuh sakit 2009. 2013 aku ada rezeki, alhamdulillah, terus dapat program juga dulu ada di Antv. Uangnya aku kumpulin, bisa beli rumah. Aku bilang, "Mama, ini rumah buat mama. Nggak apa-apa, aku tinggal di Jakarta. Ini rumah buat mama dan papa, berdua aja kalian pacaran." Aku bilang gitu kan. Kalian tinggal bahagia aja. Aku mah nggak tinggal di situ. Aku mah di Jakarta aja, aku merantau cari uang lagi, aku bilang kayak gitu kan. Terus mama happy banget. Terus akhirnya rumahnya makin berkembang, renovasi juga 2018. 2019-nya mama pass away. Ya kan. Terus tapi jadi mama sempat menikmati rumah itu, tapi dan juga menikmati hasil renovasi selama setahun, 2018 ke 2019. Terus aku berpikir gini, apa semua udah diatur sama Tuhan ya? Karena mamaku sakit 2009. Meninggal 2019, mamaku berjuang 10 tahun untuk menahan sakit diabetesnya itu, ya kan, dengan matanya buta, ginjalnya kena, kakinya bolong, ya kan, dan semua. Ya aku berpikir mamaku tuh berjuangnya hebat loh ya, hebat banget gitu. Dan aku tuh bersyukur gini, meninggal di 2019 yang notabene 2020 COVID. Coba kalau misalkan 2020 bakal lebih susah lagi di COVID-in kan. Pas 2019 mamaku meninggal, semua yang nganter banyak ke makam, saudara-saudara yang nganter banyak, masih bisa bikin kayak pengajian, masih banyak doa dari anak yatim, masih bisa ngumpul di rumah aja, kayak ya udah semua ada hikmahnya. Tapi karena memang kamu niatnya juga tulus ya. Betul. Dari awal kan kamu bilang kan pokoknya pengen beliin rumah, rumah gitu. Ya bisa terlaksana akhirnya semuanya, dan syukurlah mama kamu masih bisa menikmatinya. Betul. Meskipun maksudnya gini, orang bilang nggak seberapa, tapi bagi aku itu seberapa. Itu kebanggaan. Itu seberapa banget. Iya gitu maksudnya, kan. Kamu berniat tulus menyenangkan hati orang tua. Iya kan? benar. Papa kamu masih ada? Masih ada, makanya gini. Di rumah itu makanya gini. Dulu aku deket sama nyokap dan nggak deket sama bokap, karena bokap itu kan Islami banget ya. Anaknya ini kan brutal ya, congki brutal ibaratnya kan, bertato, iya kan, ya kan. Kalau Eka bilang tato tetikadi. Kalau Eka tetikadi indang ya. Kalau tato apa sih Kak? Nggak ada. Tato aja. Dia itu adik aku tuh kayaknya kayak berontak gitu dari bokap. Jadi nggak deket sama bokap, karena bokap tuh keras banget. Kalau misalkan dia marah, mukul pakai hanger sampai patah, sapu sampai patah. Caranya mendidiknya begitu, gayung dilempar ke kepala, benjol kepala gue, ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya nggak dekat sama bokap. Setelah nyokap meninggal, aku ada hikmahnya ya. Terus nyokap bilang gini, waktu sebelum meninggal, waktunya kamu menjaga bokap sekarang. Ya, karena kayaknya gini, nyokapku tuh kayaknya udah tahu dari feeling dia mau meninggal tuh, kayaknya dia bilang kan nggak bisa bertahan lagi. Karena mama bilang gini, mama udah capek, dia bilang gitu. Jagain adik-adik ya, terus gini, jagain adik-adik dan deket lah sama papa, dia bilang gitu. Kan selama ini nggak deket sama papa. Nah dari situ aku terus aku sempat berpikir gini, dulu rezeki gue kan datang dari nyokap ya, karena apapun yang nyokap mau tuh gue selalu kasih buat nyokap ya kan. Nyokap mau ini beli. Dan karena pepatah suka ngatain gini, berkata gini, apapun yang dikasih orang tua pasti dibalas berlebih kan sama Tuhan. Jadi aku tuh selalu nyokap. Pas nyokap nggak ada, terus gue mikir gini, rezeki gue dari mana ya? Kan nyokap udah nggak ada ya. Apa gue maksudnya kayak baiknya, maksudnya kayak memberinya ke siapa lagi ya, tapi dengan ke bokap, ke adik, ke kakak, ya keluarga, ke teman-teman, ya rezeki mah ada aja ya. Gitu. Sempat berpikir kayak gitu, jadi ya udahlah. Nah, terus balik lagi ke karir. Nah, namanya karir dari zaman radio udah cong-congan juga. Kalau mama kamu ngerti dengan karakter kamu itu? Mamaku tuh sangat mengidolakan almarhum Olga dan Ruben. Jadi gini, pertama aku berkarir, mama tuh udah mengerti aku banget, mungkin dalam harinya juga yang nggak tahu juga SSDF ya. Namanya seorang ibu lah. Seorang ibu ya, bahwa maksudnya kayak karena kan mereka jebolan YWSI ya. Iya, Yayasan Waria Sumpah Ibu.
Jadi disumpahin sama ibunya jadi cong loh gitu. Gitu. Nggak, maksudnya mungkin orang tua mah ngerti-ngerti aja kali ya, mau nyokap, mau bokap, mau keluarga. Cuman kayak aku tuh selalu nekenin kayak ke nyokap, ke bokap, terutama ke nyokap ya. Kalau bokap kan jarang ngobrol. Aku kalau misalkan bulan puasa atau misalnya ada acara Olga almarhum tuh, nyokap tuh seneng. Ih, mama pingin deh next kamu kayak gitu. Gitu. Mamaku tuh kalau ada almarhum aku tuh ngakak sama ngantuknya. Mood boosternya dia di saat dia sakit dia nggak berasa sakit. Karena dia suka nonton Olga. Berarti dia sedih dong pas Olga juga meninggal gitu kan. Terus akhirnya pas Olga meninggal dia sedih, munculan Nikita Mirzani tuh booming, ya kan? Nikita Mirzani makan lagi hamil, emak gue nafsu makan dari Nikita Mirzani ya kan kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya ini juga ada satu kisah sama Nikita Mirzani. Kan aku bilang gini, aku manggil Nikita Cong. Belum nyanyi Cong, gue bilang nyokap gue tuh ngefans banget sama lo. Bikinin dong video semangatin nyokap, karena mama lagi terkapar di rumah sakit. Lagi waktu itu udah seminggu lebih, lagi yang kayak mau dioperasi lagi. Kan mamaku udah sering operasi mata 3 kali, kaki 3 kali. Terus juga mau kayak organ dalamnya, penyakit dalamnya udah banyak yang mau dioperasi juga. Aku bilang gini sama si Nikita Cong, tolong dong bikinin video buat nyokap gue, semangatin aja biar dia mau makan. Karena nyokap gak mau makan. Nyokap gue tuh sangat-sangat suka lihat lo makan. Aku bilang gitu kan. Terus dia nggak baca-baca tuh, nggak baca-baca WhatsApp-nya. 2 hari kemudian nyokap meninggal. Terus gue bilang gini, Cong nggak usah deh Cong, nyokap gue udah meninggal. Dia feeling guilty. Ya Allah Cat, ya Allah Cong, kan lo tau nomor gue yang lain, kalau nggak bilang sih bla bla bla. Ya udahlah, udah nggak ada juga. Tapi akhirnya terus dia memposting kayak terus berduka cita bla bla bla. Terus aku bilang sama Nikita, ya udahlah, namanya udah takdir. Ya kan, ya udahlah, mau gimana lagi. Padahal sebelum itu tuh kayak nyokap tuh pingin kayak, kamu kan kenal Nikita, pingin dong bikin ucapan buat mamanya Richa semangat makan ya, semangat makan gitu. Jadi akhirnya sih Nikita feeling guilty di situ gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Maksudnya di situ aku ngerti ya, kehidupan itu ditinggalkan dan meninggalkan. Ya kan, seperti itu. Cucu ya. Tapi lu pokoknya gitu. Lu dalam meniti karir tuh ada yang ini nggak sih? Maksudnya ada yang kesusahan nggak sih? Soalnya kan selama ini gue ngeliat kayak lu tadi dari cerita lo juga kayak lo nggak ada yang batu-batu kerikil sandungan gitu nggak ada? Bo, jangan sedih Bo ya. Eke dulu awal-awal ngemsyong ya kan, siaran radio, siaran aja ya kan, pas mau siaran belum dapat program aja. Maaf ya, udah dienjong-enjongin sama yang si program directornya. Katanya suara lo jelek lah, suara lo cempreng lah. Nah itulah mental kan. Tapi lo nangis nggak? Enggak. Sorry. Enggak. Gue cuek aja. Oh emang iya ya? Gue gituin aja. Gue bikin lagi kan. Namanya kan kita bikin voice over, kita bikin station call ID, apa kan suara gitu kan. Itu dari radio. Jangan sedih lagi. Pertama kali dapat MC apa? Gue gerebek pasar. Enggak, di radio, di program radio, gue dapat 40 titik gerebek pasar. Mohon maaf, produknya pembalut. Ya, nggak usah gue sebut pembalutnya. Itu jadi pembalut gerebek pasar. Gue nge-MC pakai toa. Pagi-pagi jam 5 subuh, siapa yang mau beli pembalut? Lo pikir tuh di pasar semua menstruasi? Tapi itu perjuangan loh. Lo punya cerita sendiri, iya kan, Kak. Lo pernah mengalami itu dan lo jalanin gitu. Dan setiap gini, itu kan Eke pertama dapat itu produk. Itu kan Eke kontrak 40 titik ya. 1 titik aja Eke udah beban. Terus pas Eke udah kelar, ya Allah dalam hati Eke masih ada 39 titik lagi. Gimana ini Eke jual pembalutnya? Karena Eke nggak pernah merasakan pembalut itu. Emang kan, dia harus jualnya atau cuma harus cuap-cuapnya? Karena kan MC-nya selling. Ada booth gitu di pasar, ada booth, gitu. Betul, ada SPG 2 ya kan. Gue selling tapi nggak pakai mic, tapi pakai yang toa gitu kan. Iya gitu kan. Ayo dibeli produk gini. Terus dalam hati gue gini, nih emang semua ibu bos gue tanya, ibu mens gak bu? Iya mesti ngomongnya ya, yang mens, yang nggak mens, yang haid, yang nggak haid, ayo silakan. Bener gitu kan. Bapak-bapak bawain pulangan dia. Iya bener ya kan. Itu balik lagi bener kata setiap perjuangan. Iya betul. Akhirnya naik tingkat lagi, naik level ya kan, MC. Tapi selesai itu 40. Selesai akhirnya. Karena bisa akhirnya kan learning by doing dari betul. Anggap aja itu latihan mental dan juga dari 1 2 3 akhirnya lama-lama bisa karena terbiasa. Iya. Naik level nge-MC-in produk-produk
Oke. di store-store ya kan, di store-store kayak misalkan kayak minimarket apa supermarket itu lebih mudah lagi karena udah terbiasa juga selling juga ya kan. Akhirnya juga siaran juga dapat yang terakhir gue siaran di Bandung dapat gue belajar bahasa gaul itu sesdep gitu karena waktu itu ada kamus kan, jadi searching dari kamus itu kan. Tapi yang gue bilang tadi, namanya teman-teman gue di Bandung, improve otaknya tuh juga tinggi kan. Jadi kadang-kadang apa yang di kamusnya sesdep diplesetin lagi sama dia gitu kan, gitu. Kayak misalkan, ya itu tadi Mekong, Macarena atau misalkan Haus, Hosyang Australia gitu kan, gitu. Hasanah gitu kan, nyebrang nyeblorong gitu kan, gitu kan, kayak gitu-gitu. Akhirnya lu bisa lah gara-gara akhirnya bisa kerjaan itu gitu kan, misalkan terus kebelet nih, aduh Akika mawar kencana deh, nah gitu aku mau kencing, atau nggak ada dipanjangin lagi, aduh Akika mau mawar kencana ungu, ada lagi ungunya, emang kencing lu ungu, gue bilang gitu kan, gitu lagi, rupanya enggak bisa, atau nggak Akika mawar kencana weng kencana weng bisa, atau maaf nih yang lebih jorok misalkan pup ya, yang lebih jorok pup gitu, temen Eka bilang gini, maaf Akika mawar modeling school. Apa modeling? Karena bahasa Bandung itu pup itu tuh MODOL. Tapi pelesetnya jadi modeling school. Jadi sorry ya Eka kebelet Eka mawar modeling school. Enggak, tapi emang kan kalau bahasa gaul kan Akika mawar bariwa. Bariwa atau nggak beranak bisa kan gitu-gitu. Enggak, tapi emang di setiap tempat beda-beda kayak di Medan kan. Iya. Dia kan pusing bukan pusing, dia bilangnya pening. Dan jadinya peniti. Peniti ya kan. Kalau pusing kan puyung hai, puspa gitu kan, ya kan. Puspita, ya kan, Puspitasari gitu. Kadang-kadang kalau putus juga sama. Apa tuh? Eke Puspitasari sama pecongan Eke putus gitu kan. Putisna gitu kan. Putira ya kan. Kalau tidur apa tidur? Tidore. Tirai bambu bisa kan? Bisa ya kan. Benar. Enggak, tapi sekarang mimpi lo apa sih yang pengen lo belum capai? Lu udah bahagian orang tua udah, beli rumah, mau beli rumah diri buat lo sendiri mungkin. Cita-cita tuh harapannya kayak tadi nih gue pas aku jalan ke sini, gue sama tim gue bilang gini, ya Allah, gue pengen punya rumah di Jakarta. Gue syahadatin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jakarta tengah-tengah. Iya, dalam artian kalau kita begitu kan siapa tuh terkabul kan. Iya, didoain dulu aja gitu. Doain dulu, disebut terus, dan the universe will bring it to you. Betul. Exactly ya kan. Don't go anywhere, we'll be back. Bukan. Gak ada iklan. Eka mikir ini MTV Ampul. Ya pokoknya ya, harapannya tuh biar pingin beli rumah, karir makin lancar, sama lah kayak Elman juga. Misalnya aku juga ngelihat Elman pas viral juga, aku jadi inspirasi Elman tuh gini, oh dia ternyata orangnya kreatif, bener nggak sih Sesdep? Maksudnya dia mau membuat konten yang di luar orang yang nggak bikin out of the box gitu kan, dan lu talentnya lo sendiri aja gitu kan, gitu. Ya karena dulu belum ada resource juga. Betul gitu kan. Kan sekarang dan plus lagi PPKM juga. Juga ya kan. Membuat kita harus lebih kreatif. Berkreatif gitu, berkreasi. Iya benar. Di dalam rumah kita sendiri. Benar. Kan nggak bisa kemana-mana juga waktu benar. itu. Dan ini pemirsa jujur pertama kali Eke melihat Sesdep ya kan. Dulu kan ngeliat Sesdep kan di Lenong Rumpi, di TV, Pelamboyan 108 atau Apose. Mas Eko tuh gini, bukannya Eke Peres ya, ini sumpah ya. Desa mukridanya mukadimanya gindang-gindang ajijah, ya kan? Begindang aja, ya kan? Kenapa sih Sesdep, apa sih rahasianya? Ya itu lah botok. Belum, Elman tahu tuh kan kita sama-sama. Sesdep wajahnya asli ciptaan Tuhan kan, bukan ciptaan klinik kan? Bukan kan? Ya belum, mereka sih belum suntik botox belum. Gue udah. Yang lebih muda. Mereka suntik benang-benang belum. Belumbung. Tapi kalau tali rafia Udin kali. Tali rafia ya benar. Kalau benang belum. Oh ya benar. Tali rafia Udin. Di rumah nih kupingnya diikat gini terus kayak gitu. Gitu. Jadi begini aja. Tapi beneran itu.
Beneran. Oh gitu. Beneran itu aman tau tuh, kalau kita sama-sama. Oh, iya. Treatmentnya ada. Oh gitu. Nggak ada, dia nggak ada apa-apa. Iya, ya, makanya nggak berubah begindang aji jut ya, Bo ya. Yang penting banyak ketawa, satu positive thinking. Ani udah ada berapa OSE? Satria udah gedong. Udah gedong. Oke. Udah lulus kuliahnya. Dan nggak mau punya ani lagi. Tintring kali ya. Ani Eka. Udah banyak. Karena kalau congki kan nggak beranak ya, bersin aja bisa keluar. Zaman COVID gini bersin virus kan. Iya makanya. Zaman COVID gini kan bersin kan. Hacim, congki. Binan gitu. Itu bukan dari Hansi, dari kuping. Dari kuping ya. Oh, dari conge. Tapi sama nggak sih setiap Elman kalau misalkan bilangnya congki. Binan ada nggak sih bahasa Binan? Binan tuh malah bahasa lama ya. Bahasa lama kan? Binan Cini. Binan Cini. Kalau Bandung juga bilangnya Binani Keke gitu kan. Binani Keke. Ya kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar, apa karya banci Ji gitu kan. Iya gitu. Jadi gimana tadi kalau Hacim ya congki gitu. Iya. Hacim congki gitu kan. Mereka gini. Cong. Kalau senior tuh emang lucu ya kan, emang selalu luncang ya. Lucu apa luncang? Ya itu makanya bahan buat ketawa. Betul. Jadi gue selalu mikirnya nyari sesuatu yang lucu-lucu supaya Eka kan pasti duluan Eka ketawa. Betul. Baru ye. Baru ya. Iya kan, baru orang lain yang ketawa. Jadi nyari bahan yang lucu. Pokoknya nextnya Twitternya pingin kayak Desa aja. Iya. Happy Tami, Happy Call, Happy Salma, Happy Papi, pokoknya semua deh yang happy deh. Happy Payung Gareng gitu kan. Seperti itu ya kan. Oke. Jadi itu waktunya katanya. Jadi Pak Ye harapan tadi. Harapan dan impian Ye yang masih pengen Ye. Pingin punya program sendiri di TV, meskipun udah. Ya, selain tadi jadi kayak Eka tuangnya iya, ya. Twirnya bahagia kayak Sesdev, selalu happy. Coy. Amin dong, jangan coy ya, corki ya kan. Ani Eka juga banyak sama kayak Sesdev ya kan. Iya bener. Eka banyak. Benyong, Bayangkara kan. Kalau yang di rumah Satria. Yang di sini Ani. Iya. Koci semuanya. Ani Koci. Iya mami ke store ya Mi. Pokoknya itu kali emang ya tante. Iya benar. Iya benar. Kalau manggil sis enggak. Terus gimana bro? Harapannya bro. Bro banget nih bro. Isir. Iya benar. Udah ini kita ke bengkel yuk. Benerin mobil. Iya benar. Mobil cowok lo kan? Kemarin gua punya cewek deket, ya kan, pakai hijab, gua kenalnya bokap gue. Iya. Rambutnya gatel ke rumah gue. Boleh nggak sih aku buka hijab? Pas dibuka cepak rambutnya. Bokap gue bilang sama aja, belum sembuh juga. Kayak gitu ya, Bo. Harapan pokoknya pingin punya program sendiri meskipun udah sekarang, tapi pinginnya lebih ke nasional, lebih yang TV nasional yang lebih oke lagi, dan pingin namanya kita seorang entertainer, maksudnya bukan entertainer, presenter, MC, broadcaster lah ya, seniman ya. Pingin punya program yang pakai nama kita sendiri, gitu kan. Richard Ricardo Show misalnya, kan ada Dorce Show gitu kan, atau misalnya ada Just Alvin ya kan, ada misalkan Mata Najwa gitu kan. Pingin aja misalkan Richard Ricardo Cong apa gitu kan, misalnya atau kan Richard Show You gitu kan, Show Ne gitu kan, jalan-jalan ke Simone Dane, nah gitu. Coba ya, sebelum lo tutup nih ada nggak sih pesan-pesan buat orang-orang yang juga pokoknya kayak gue juga baru berintis kali beringan sama lo kan, orang lo kan. Betul. Kan ibu kan jualan The Voice itu kan, The Voice Belanda. Iya kan, tapi Belanda juga nggak ada yang muter. Dibalikin tuh. Iya benar. Dibalikin. Iya. Tapi kan seumuran lah. Mak lu umur berapa sih, Mak? Tuiran lu se. Lu berapa? 89. Iya, elah cuma beda setahun. Jangan ditanya. Berapa? Kan kelahiran dia 88. 89. 98 dia udah magang di Wijaya Salman. Iya. Pantesan yang mukanya kayak anak SMP ya. Iya, benar. Berarti kalau 98 sekarang Eka lulus SMA udah ya? Udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah ya. Kuliah, Cong. Lagi mau
Iya lagi mau magang ya, Say. Iya benar. Tapi udah keburu netes sih. Iya, iya. Anyway, nah pesan-pesan apa buat kayak Buat yang generasi muda, Betul. yang sedang berjuang Betul. dalam bidang apapun. Generasi muda terutama buat kalian yang mungkin ya, ayah mengapa aku berbeda? Ya. Iya kan, Tuhan mengapa aku berbeda? Iya kan? Buat Tuhan, kenapa aku bencong? iya. Ira itu dia ya. Atau buat kalian-kalian semua yang merasa spesial, ini bukan kekurangan, ini gift. Betul. Iya kan? Manfaatkanlah gift ini sebaik mungkin. Aku banyak banget terinspirasi dari teman-teman yang mungkin seperti aku, dia jadi desainer sukses, makeup artist sukses, fotografer sukses, punya salon juga sukses, semuanya sukses, tergantung bidangnya masing-masing. Mungkin bakat aku di presenter, di public speaking, aku fokusin di situ, aku asal di situ. Mungkin Elman juga di nyanyi, di presenter juga. Pokoknya semua punya bakat masing-masing. Jadi intinya fokus dan juga konsisten aja udah. Benar, dari kemarin-kemarin episode-episode itu kita ngomonginnya konsisten. Konsisten. Satu lagi boleh nggak sih Sesdep sama Elman? Intinya gini, nggak mau kalian kerja dimanapun ya, kerja dimanapun jadi apapun, yang paling penting yang dipakai adalah ilmu public speaking, ilmu komunikasi. Mau presiden, mau dokter, mau apa, pasti komunikasi harus bagus. Itu satu. Kedua, nggak ada yang hebat, semuanya sama. Betul. Mau kalian penyanyi hebat itu nggak ada, mau kalian tuh aktor hebat nggak ada, mau itu dokter hebat nggak ada. Yang membedakan adalah jam terbang. Betul. Kalau jam terbangnya udah banyak, bisa karena terbiasa ya dia hebat, gitu kan. Udah terbiasa. Udah terbiasa, makanya buat kalian yang baru-baru ya semangat say, konsisten ya Latihan kan. terus ya, Nek. Latihan terus depan kaca ya kan. Jadi intinya pokoknya jangan lihat siapa diriku, tapi lihatlah karyaku. Betul ya. Baiklah kalau begitu pesan dari kita bertiga, jauhi narkoba, dekati waria karena waria sarang narkoba. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa hidupin notification-nya biar kalian selalu ternotif ada yang baru-baru episode-nya ya bersama Oke. kita. Bo, ini kamarnya cucok banget. Cucok, Mau staycation dong. Tahu nggak namanya apa? Apa sih Namanya ini Jambuluk Tamrin. Hotel. Jadi kalau mau Oh. staycation Iya. langsung aja telepon, nanti gua kasih nomor teleponnya. Mau ya, tapi endorse ya saya. Jangan sedih, di sini kita juga endorse. Iya benar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jangan. Jangan. Jadi, Eman dan Richard. Ricardo Bergam. Makasih, Saskia makasih banyak. Ini nih buat Elman, kamu. Makassar, Buat buat kamu. Eke, Iya. Makassar ya. Ya ampun, cucu deh. Ini akan Eke bingkain deh. Jangan baca dong. Iya. Eke baca, Eke bingkai, Eke masukin museum. Karena kan, ye legend, ya kan.